Gen Z Nature bertanggung jawab. Nah, hari ini dalam podcast kali ini aku Nela sebagai moderator dan juga nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani oleh dua teman aku yang sama-sama. Nah, boleh dong kenalin diri nih Kak Desi dan Bunda. Hai, kenalin aku Desi. Halo Kak Desi. Hai Kak Desi. Hai, aku Vero yang akan menemani kalian di dalam podcast Gen Z Nature pada hari ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita nih sudah kenal-kenalan. Jadi sebelum mulai podcast kita hari ini, kita mau lihat foto-foto berikut ini. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada lihat foto-foto yang tadi kan? Wah, kayaknya foto-foto kita itu keren-keren banget nih. Ada yang tahu nggak kita bakal ngomongin apa? Aku tahu. Apa tuh? Bener-bener. Kayaknya kita membahas tentang alam. Wah, alam. Oke juga, tapi kayaknya masih kurang nih Bunda. Aku mau nambahin, kita mau membahas mengenai tanggung jawab kita terhadap alam. Wow, Ya, keren betul. banget. Keren Keren banget, Tuhan, keren banget. Lalu tentang alam itu apa sih? Tanggung jawab terhadap alam yaitu tema kita. Alamku, tanggung jawabku. Keren banget. Jadi kita bakal ngebahas nih yang ada tentang tanggung jawab tuh khususnya orang muda gitu ya. Nah, kita udah lihat tadi bersama tentang foto alam-alam yang sangat luar biasa. 10 dikit dong Bunda dan Kak Desi, apa mengenai apa sih foto yang tadi? Nah, tadi itu kan tentang alam ya. Jadi teringat di tempatku juga alamnya begitu indah. Itu di Kalimantan Barat. Berarti pohonnya tuh rindang-rindang Ya gitu. betul, masih banyak hutan. Kayaknya kapan-kapan pengen ke sana gitu. Ya. Nah, terus Kak Desi gimana nih tentang pendapat Kak Desi tentang Aku spill sedikit ya, foto yang tadi. Foto yang tadi kalian itu adalah dokumentasi dari bapakku yang mendalam pohon-pohon di Kalimantan. Jadi yang ada itu berdasarkan jenis pohon, KKM-nya, dan kehadiran pohon yang ada di sana. keren banget dong. Nah, terus Kak, apa sih kaitannya foto yang tadi dengan keadaan saat ini? Kaitannya sih menjadi ajaran bagi kita khususnya kaum muda untuk melestarikan alam dengan bersikap bertanggung jawab terhadap alam. Wah, luar biasa banget. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh bagi anak muda ya Kak Desi. Nah dari tema ini tuh aku jadi teringat ada seruan Paus Fransiskus gitu tentang bagaimana kita melestarikan alam itu sendiri. Aku juga pernah dengar deh, tapi aku lupa apa namanya. Kalau nggak salah Laudato Si ya. Wah, boleh tuh. Iya. Apa tentang apa sih itu? Benar dari kata muda itu Laudato Si yang menjadi ajaran bagi kita untuk bertanggung jawab melestarikan alam dengan tindakan dan pikiran yang kita berikan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Oh, gitu ya Kak Desi. Berarti itu juga berkaitan dong dengan yang Bapak Kak Desi yang melakukan pendataan Benar sekali. wah, keren banget ya teman-teman ya. Nah, Nel dan juga bapak kita ini tidak hanya sekedar mendata pohon, tetapi juga ikut menanam beberapa pohon, khususnya di sekitar rumah kami. Hal itu juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghijaukan alam sekitar. Maka sedari kecil beliau juga mengajarkan aku tentang bertanggung jawab melestarikan alam, lalu yaitu pengalaman menanam pohon bersama bapak. Nah, pohon-pohon di rumah yang kami tanam itu ada beberapa pohon seperti pohon jati, kemudian pohon nangka, pohon durian, kemudian ada pohon mahoni dan asal ada sawitnya, sawitnya. Iya, sambil Keren banget dong Kak Desi, itu beragam pohon-pohon itu tuh waduh, caranya tuh kayak pasti sulit sih untuk bisa membuat itu berkembang gitu ya Kak Desi. Tapi boleh sekali lagi nggak Kak, kenapa alasan bapaknya Kak Desi itu menanam pohon sebagai bentuk tanggung jawab? Gini, alasan bapakku menanamkan nilai tanggung jawab untuk melestarikan alam kepadaku karena sudah menjadi tanggung jawab aku, kamu, dan kita semua untuk melestarikan alam, yaitu dengan penghijauan lingkungan sekitar.
penghijauan lingkungan sangat membantu untuk menjaga alam dari kerusakan lainnya. Lebih dahulu daerah itu banyak sekali pembukaan lahan seperti perkebunan sawit, terus tambang batu bara. Ya itu yang menjadikan kayak di luas kita itu menjadi besar dan alamnya lebih rusak. Maka tidak hanya di pohon yang ditanam untuk pekarangan rumah sendiri, Bapak juga membagikan lingkungan ke tetangga sekitar yang memiliki kesadaran yang sama, yaitu bertanggung jawab. Keren banget, sangat menyenangkan. Nah, tadi itu pengalaman Desi, kemudian kita akan dari orang tuanya, maupun Desi sendiri itu kayak konkret dengan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tentang alam bersih itu. Kemudian juga ketika kita melestarikan alam dengan menanam pohon dan sebagainya, itu ada putus dalam artikel nomor 8, bagaimana kita merawat dan mencintai bumi dan akan bumi kita dan kita. Jadi aksi konkret bukan para Desi dan Bapak itu menunjukkan bagaimana kita menghidupi seorang Paus Fransiskus itu tentang alam bersih itu sendiri. Benar betul yang dikatakan. Dan maka dari tema teman-teman dari siniku tadi, sekarang aku ingin memperlihatkan video alamku tanggung jawabku yang menceritakan pengalaman bapakku dalam melestarikan alam. Yang melihat. Inilah hutan kota di belakang rumah kami. Kami tanam dulu waktu baru datang di tahun 2004. Ada apokat, ada kelengkeng, ada pohon durian, ada pohon gaharu, ada pohon nira. Itu pohon durian, ada pohon jati super, ada asam empelam khas Dayak, ada pohon kelapa, ada nangka pun ada, rambutan pun ada. Tanahnya bertebing miring posisi tanahnya. Kami tanam waktu sama anak kami masih kecil, si Paul, si Desi. Ini pohon langsatnya belum berbuah. Itu ada pohon sawit, tinggi pohon sawitnya sudah. Ini jambu, ini jeruk lemon, ini bunga-bunga, jadikan pagar. Ini kita ke kebun kita. Kami juga ada tanaman rempah-rempah sekitar rumah. Kunyit ada, kencur, tanaman herbal juga. Ini kunyit putih. Ini kebun sayur kami, ada pohon lombok tanam sendiri, daun katu, nanas. Nah, gimana nih teman-teman video yang tadi? Baik teman-teman yang ada di sini dan yang sedang menonton, gimana nih perasaan teman-teman? Pernah nggak mengalami pengalaman yang serupa seperti yang ada di video tadi? Gimana nih? Aku mau cerita atau sharing, berbagi sharing dikit ya tentang pengalamanku waktu SMP. Ketika waktu itu ya aku sering bermain di hutan, mencari sayur, mencari buah-buahan, tanaman, kemudian juga pergi ke sungai untuk mencari ikan dan sebagainya. Nah, di tempat itu kayak alamnya masih terlalu banget, masih banyak sekali hal-hal yang ada di alam yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita jadikan obat-obatan, makanan dan sebagainya. Jadi alam itu menyediakan semuanya lah bagi kami. Ketika aku waktu masih SMP, itu menjadi suatu refreshing bagi untuk pergi ke hutan setelah bermain dengan teman-teman, dalamnya pergi ke sekolah, ke SMP dan sebagainya. Jadi habis itu pergi ke hutan, pergi mancing lah, pergi cari sayur lah dan sebagainya. Itu kayak menarik dan juga asik sekali. Wah, keren banget sih bener. Iya, mancing, masuk ke hutan, keren banget. Iya, keren banget. Aku juga pernah gitu sih, tadi sih dan dulu, tapi lain kali lah cerita ya. Nah, dari pengalaman bener yang luar biasa ini, gimana bener bisa memaknai pengalaman bener tersebut sebagai bentuk pengalaman? Nah, aku memaknai pengalaman ini itu sebagai
Jadi kalau sahabat kan itu berarti begitu dekat ya, ketika selalu ada untuk kita di saat suka maupun duka. Nah alam itu seperti itu, bahwa alam menyediakan yang bisa mengatakan, alam menyediakan semuanya, kemudian alam itu dirawat, tapi alam pun memberikan semacam feedback kepada kita, gitu. Yang memberikan kembali kepada kita, karena kita telah merawat alam itu dengan hidup. Nah, alam sebagai sahabat ini berkembang sebagai bagaimana ya relasi pun dengan alam itu begitu dekat. Karena kami sebagai orang Dayak pun diajak untuk melestari alam itu. Jadi ada namanya tanah adat inilah yang menjadi apa ya, semacam hutan yang memang kami pelihara, yang kami jaga, gitu. Yang boleh terkontaminasi oleh perusahaan sawit, penebangan hutan yang liar dan sebagainya. Jadi masih alam itu masih kami rawat, kami jaga sebagai bentuk pemberian dari leluhur itu sendiri. Karena di situ pun banyak kesimpan ya, nilai-nilai leluhur yang perlu kami jaga, perlu kami hormati sebagai orang lain. Keren banget sih. Ternyata di daerah Kalimantan itu masih sangat lestari gitu Kak Desi, dan Kak Desi dan juga tempat hidup. Keren banget sih. Nah Kak Desi dan Kak Bruder, setelah berbagi sharing nih, aku mau bertanya, apakah selama ini Bruder dan Kak Desi itu sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap alam? Nah, dari pengalaman yang telah aku dan Bunda lakukan, itu sudah menjadi bukti bahwa kita telah berusaha bertanggung jawab melestarikan alam melalui penanaman pohon maupun melindungi hutan adat dengan relasi kita menganggap hutan itu adalah sahabat kita sendiri. Alam harus dijaga karena alam merupakan sumber kehidupan, sumber daya yang tidak ternilai yang menyediakan keanekaragaman hayati yang mendukung kehidupan dunia. Keren banget Kak Desi. Nah, lalu gimana cara Bruder dan Kak Desi itu mewujudkan tanggung jawab nih sebagai generasi muda? Nah, cara pembelajarannya sih mungkin secara sederhana kita melestarikan alam dengan tidak merusak atau mengurangi keaslian hutan. Contohnya kalau ketika kita berwisata, tempat hutan itu tidak tinggalkan sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga kita menjaga kebersihan sungai, kemudian melakukan pengolahan yang baik dan benar sesuai dengan sampah organik maupun organik. Kemudian juga memulihkan hutan dengan menanamkan bibit pohon di sekitar permukaan rumah, serta hemat penggunaan daya baik itu listrik maupun air. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan. Kita juga bisa mewujudkannya melalui komunitas-komunitas pelestarian alam. Contohnya nih yang ada di kampus kita sendiri, Universitas Sanata Dharma, yaitu komunitas mahasiswa pencinta alam atau singkatnya itu MAPA saja. Salah satu kegiatan mahasiswa di kampus kita yang bergerak di bidang pencintaan alam. Wah, keren banget sih ya teman-teman ya. Tadi kita udah nih dengan pengalaman Kak Desi dan juga Bruder, dengan Kak Desi juga tadi itu bercerita dengan kegiatan Bapak dan juga Bruder yang menceritakan pengalamannya di kampung yang sejak SMP melakukan dan juga sudah menanamkan diri untuk mencintai alam. Kayaknya nanti kapan-kapan aku bakal gabung deh ke apa tadi Kak Desi? UKM Mapsa Sada. Wah, itu kayaknya Bruder belum juga ya. Ya, kita harus ikuti Bruder sebagai anak muda. Nah teman-teman, dari sharing-sharing kita bersama, aku mau meng-highlight nih tentang juga tadi kita membahas dukungan Mama Desi dan tentang kejadian yang menjadi ajaran kita pada tema hari ini, yaitu alamku tanggung jawabku. Tanggung jawab untuk bumi milik Allah ini menyiarkan bahwa manusia yang diberkati dan akal bumi menghormati hukum alam dan keseimbangan halus yang ada di antara makhluk-makhluk bumi ini. Lalu artikel 68. Terus Kak Des, apa sih kaitannya artikel ini dengan tanggung jawab kita sebagai orang muda dalam melestarikan alam? Nah, maksud dari dokumen ini teman-teman yaitu menekankan tanggung jawab kita terhadap alam. Karena kita dikaruniai akal budi untuk melestarikan alam. Sebagai manusia yang berakal budi, kita harus menghormati hukum alam itu sendiri dan keseimbangan ekosistem. Yang artinya kita tidak boleh semena-mena mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi. Oh, jadi artikel 68 ini
kita juga untuk bertanggung jawab untuk melestarikan alam itu sendiri ya. Benar-benar, maka Gereja Katolik melalui surat Paus Fransiskus di Ensiklikla Laudato Si, khususnya di artikel 68 yang saat ini kita bahas, menjadi ajakan sekaligus pengingat bahwa kita memiliki tugas bertanggung jawab melestarikan alam. Dengan menggunakan akal budi, kita untuk bertindak bijak tanpa merugikan pihak manapun, baik dari sisi orang kecil maupun anak. Lalu Kak Desi, gimana sih sikap ketidakbertanggungjawaban kita yang seringkali menggunakan kemampuan yang ada di kita lah, tinggal selama kita terhadap alam? Apakah gereja memiliki perhatian khusus terhadap hal ini? Tentunya gereja memiliki perhatian terhadap kecenderungan kita yang tidak bertanggung jawab. Perlu diingat kembali nih teman-teman, bahwa gereja melalui Laudato Si ayat 2 mengingatkan kita akan sikap tidak bertanggung jawab kita yang akan melukai orang miskin. Dalam Ensiklik Paus Fransiskus berkata, "Sabari ini sekarang menjadi karena segala kerusakan yang telah kita timbangkan padanya, karena penggunaan dan pendapatan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita berpikir bahwa kita adalah Tuhan dan penguasanya yang berhak untuk menjalaninya. Kekerasan yang ada dalam hati kita yang terluka oleh dosa tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, di dalam air, di udara, dan pada semua bentuk kehidupan." Oh, berarti sikap ketidakbertanggungjawaban kita ini juga merupakan salah satu power abuse atau penyalahgunaan kuasa itu ya, Mas? Benar-benar. Dalam hal ini kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab, tidak menyalahkan kuasa, melihat peka dan bertindak secara bijaksana. Nah, dalam setiap tindakan yang berdampak pada lingkungan serta komitmen kita untuk melestarikan alam dan keindahannya, khususnya juga bagi generasi masa depan nih. Nah, teman-teman muda, tadi nih kita sudah mendengar mulai dari pengalaman, artikel Laudato Si, ya sama-sama juga kita sudah dengarkan bersama. Dan aku nggak sih teman-teman kalau kita nggak menaikkannya dengan kitab suci? Benar. Ya, Kita ada benar ya. Iya, apalagi kita sekarang sangat muda nih. jadi nggak apa kalau kita tidak membahas ini atau mengaitkan itu dengan kitab suci mengenai tema kita alamku tanggung jawab. Jadi nih Kak Des dan muda, ayat mana aja sih yang menjelaskan tentang tugas kita nih sebagai orang muda yang memasuki pandangan dari kitab suci mengenai tema kita hari ini? Ada tuh di kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Apa tuh Kak Des? Nah, yang berbunyi, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai citranya, yaitu manusia memiliki kemiripan rupa dengan Allah. Apa itu kalau menjadi penasaran? Pengen juga Iya, bener deh, bener. kelanjutannya apa? Nah, mereka ini menjelaskan tentang kisah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Seperti ada di gambar itu ya. Oh, gitu ya Kak Des. Nah, dari kitab suci ini lalu apa sih Kak kaitannya dengan tanggung jawab kita untuk merawat alam? Nah, berikut ini menjelaskan, jika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita menjadi perwakilan Dia di bumi. Seperti Allah sendiri mencipta, maka sebagai perwakilannya kita harus melestarikan alam dan bertanggung jawab. Oh, jadi karena manusia ini adalah perwakilan Allah, maka sudah sepatutnya dan seharusnya kita juga melestarikan alam dengan bertanggung jawab itu sendiri ya. Betul. Nah, untuk mempertegas tugas kita nih melestarikan alam itu ada di bagian kitab Kejadian bab 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon ketahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya,
dari perikop ini semakin menegaskan tugas kita untuk bertanggung jawab melestarikan alam melalui kisah Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden untuk menjaga ciptaan alam lainnya. Seperti yang ada di gambar, menjadi ilustrasi bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai penjaga yang melestarikan alam. Yang berarti kita bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga penjaga yang harus bertanggung jawab atas kelestarian alam yang telah Allah berikan. Maka dalam kehidupan ini, manusia perlu memiliki hubungan yang erat dengan alam itu sendiri, karena manusia adalah bagian dari ciptaan yang sekaligus ditugaskan untuk memelihara ciptaan lainnya. Dari penjelasan Kak tadi itu aku semakin bangga karena memang sejak dulu kami diajak untuk melestarikan tradisi tanah adat itu sendiri dan dulu kami yang secara tidak langsung sudah menjelaskan bagaimana tugas sebagai ciptaan alam yang serupa dan segambar dengannya gitu untuk melestarikan alam itu sendiri. Benar sekali Bunda, dari pengalaman kita yang sudah kita bagikan menjadi contoh bahwa kita telah menjalankan tugas kita sebagai perwakilan Allah di bumi dengan bertanggung jawab melestarikan alam. Wah, gitu ya ternyata. Nah, lalu nih Kak Des, gimana sih cara penyalahgunaan kuasa itu melalui pembukaan sawit lah, pembangunan batu bara, yang sudah kita jelaskan tadi itu, terutama di daerah perumahan banyak banget itu harus kita nah, lalu gimana sih tindakan masyarakat itu membuang sampah sembarangan, budaya konsumerisme dan lain-lain itu merupakan bentuk tidak bertanggung jawab kita terhadap melestarikan alam. Iya Nel, yang mengatakan itu benar. Penyalahgunaan kuasa yang kita lakukan dalam mencemari alam, khususnya yang berada di kampus, juga menjadi pelanggaran tanggung jawab yang kita miliki. Tentu dalam hal ini juga ditekankan di Resolusi Artikel 2 yang mengingatkan kita dampak dari penyalahgunaan kuasa itu sendiri yang akan mengakibatkan kerusakan alam yang menjadikan itu adalah orang miskin, sebab mereka lah yang paling menderita dan terkena dampaknya dari kerusakan itu terjadi. Ya, aku juga mau menambahkan sedikit dari tentang kemarin dijelaskan mengenai tanggung jawab terhadap alam yang merupakan milik Allah, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita sebagai manusia juga diajak dan juga dipanggil untuk menjalani isi artikel tadi bagaimana tentang alam itu sendiri. Nah, kita dikaruniai akal dan budi untuk membuat pilihan yang berdampak positif bagi alam dan juga bagi sesama manusia. Nah, jika akal budi digunakan hanya untuk memenuhi ego diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, pasti itu akan berdampak yang sangat buruk bagi lingkungan itu sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Jadi ya kerusakan alam itu akan terjadi. Kita tidak lagi menghormati ciptaan alam itu sendiri. Teman-teman, dari penjelasan Bunda tadi menekankan bahwa kita sebaiknya menggunakan karunia akal budi itu dengan bijaksana agar kehadiran kita sebagai manusia perwakilan alam di bumi menjadi dekat dengan ciptaan lainnya melalui tindakan kita yang bertanggung jawab melestarikan alam. Wah, keren banget ya teman-teman muda. Kita sudah sama-sama mendengarkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua teman saya ini tentang dari kitab Kejadian dan juga dari artikel Laudato Si. Nah, Bunda dan Kak Desi selanjutnya nih kita akan sama-sama mendengarkan dan juga tentunya pada penasaran gimana sih cara kita melaksanakan ajaran kita. Lalu langkah selanjutnya sebagai orang muda kita harus ngapain? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memulai gaya hidup berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi ajakan dari gereja kepada kita untuk memiliki gaya hidup baru. Nah, hal ini diungkapkan melalui Resolusi Artikel 206 yang terdapat di poin kalimat pertama dan poin kalimat terakhir yang berbunyi, perubahan gaya hidup bisa membawa tekanan yang sehat pada mereka yang memegang kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, sekarang ini masalah kerusakan lingkungan hidup menantang gaya hidup kita masa
penasaran nih. Begini Bunda, gaya hidup berkelanjutan adalah suatu usaha gaya hidup yang mengurangi dampak negatif terhadap alam dengan cara berusaha mengurangi budaya konsumerisme, menghilangkan produk-produk ramah lingkungan, mendaur ulang sampah, menggunakan transportasi umum atau bersepedaan dan kaki lah, kemudian mengurangi penggunaan hemat daya seperti air dan listrik, atau berbelanja menggunakan tas sendiri. Gitu ya. Berarti itu kayak mirip gaya hidup baru gitu ya Kak, karena Benar. soalnya tuh banyak banget nih anak-anaknya yang kemana-mana tuh paling naik motor, Ya. males banget tuh mereka jalan kaki. Udah tadi sih apa apa? Bukan sih. Ternyata Jauh, jauh. boleh ya meningkatkan gaya hidup baru sih bener ya. Iya. Benar ya, hanya saja gaya hidup ini lebih friendly dengan alam. Jadi gaya hidup yang tidak lagi merusak alam. Sekarang banyak nih orang muda dengan ciri khasnya yang semangat dan kreatif dalam menggunakan teknologi mempromosikan gaya hidup melalui media sosial seperti handphone. Seluruh sharing kita, kesimpulannya adalah kita manusia memang menciptakan Allah seluruh gambar dan rupanya agar kita bisa menjadi wakilnya di bumi ini untuk menjaga alam ciptaannya. Ini adalah tugas dan panggilan kita untuk mencintai serta melestarikan alam di bumi. Melalui pengalaman-pengalaman yang telah kita bagikan di podcast hari ini, harapannya menjadi peneguhan bagi satu sama lain, khususnya bagi teman-teman yang menonton, dan usahakan tanggung jawab kita untuk melestarikan alam. Bisa dimulai juga dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan, yaitu gaya hidup yang baru tadi, atau teman-teman bisa mengikuti komunitas-komunitas pencinta alam seperti Mama Sada yang nanti akan diikuti dalam. Gitu ya. Iya, bener juga Wak ya. Wah bener banget tuh teman-teman. Nah, gak terasa nih Bruder dan Kak Desi waktu kita tuh cepet banget berlalu. Nah, aku mau sedikit berharap lagi nih Bruder dan Kak Desi. Nah, setelah kita sharing ke pertemuan ini, sebelum mengakhiri, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Desi dan Bruder Nero yang telah bersedia membagikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa keren dan juga menginspirasi. Dan juga sudah bersedia menemani teman-teman muda dalam podcast Gensi Nature bertanggung jawab. Nah, semoga para penonton itu terutama teman-teman muda dapat termotivasi melalui pengalaman-pengalaman yang Kak Desi dan Bunda berbagikan. Nah, aku sendiri Nela membuka diri sebagai moderator acara ini dan Kak Desi sebagai